Three, two, one. Wow, amazing! 揺れた手が世界にまだ僕は人を見えなくなって見つめないで僕のことはぬるく描いた世界の中であなたを傷つけたくはないよ溺れたって僕のこと最高のままHello my friend, Monami watashi no tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Buat kalian yang mau support channel ini dengan donasi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Tapi bagusnya sih Saweria ya, karena potongannya cuma 5%. Kalau Super Thanks 30%. Untuk Saweria, kalian bisa klik di pojok kiri atas, atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tapi untuk support, nggak harus dalam bentuk donasi. Dengan kalian menonton sampai habis dan memberikan like di video ini, itu udah sangat membantu mensupport channel ini. Kalian juga bisa join di grup Telegram dari komunitas Cerita Manhwa. Di situ kalian bisa sharing dan berbagi cerita dengan teman-teman baru. Dan nanti kalau gue ada masalah apa-apa tentang channel ini, pertama-tama gue pasti akan menginfokan terlebih dahulu di Telegram. Misalnya kayak gue telat upload, atau apalah itu. Makanya langsung join di grup Telegram ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Sukie ingin bermain-main dengan Nona Liu. Nona Liu mulai panik. Tunggu. Bagaimana mungkin? Apa mereka benar-benar gak bisa melihatnya? Kau bisa melihatnya kan? Mereka ada di dekat sini. Kalau kau tidak percaya, tinggal teriak aja. Nona Liu mencoba berteriak. Pelindung Mo! Tetua Duan! Ergozi! Tapi mereka semua tidak mendengar teriakan dari Nona Liu. Mo Juchen dan Duan Jude sedang sibuk berdiskusi tentang wanita itu. Mo Juchen berkata, wanita itu sangat cantik. Dan dia memang cocok untuk menikah dengan pemimpin fraksi. Duan Jude berkata, aku nggak tahu berapa banyak wanita yang dimiliki oleh anak itu. Tapi yang satu ini tampaknya nggak buruk. Kita kembali lagi pada Sukie. Nona Liu, kau sudah pernah terjebak di dalam Divine Aperture Cell kan? Dan kau pasti tahu kekuatannya. Hari ini, kau sudah bermain-main dengan api. Tiba-tiba Sukie memunculkan sebuah kasur di dekat mereka. Nona Liu dengan panik berkata, tunggu dulu, orang-orang dari Divine Farmer Clan mungkin bisa bertindak kapan aja kalau kau melewatkannya. Udah tenang aja, mereka bilang pintu masuknya tidak akan terbuka sampai matahari terbenam. Mereka mungkin menemukan cara lain tanpa mengandalkan formasinya, tapi mereka tidak bisa memberitahukan itu kepada kita. Udahlah, aku tidak terlalu memperdulikannya. Bagaimanapun, kau tidak akan bisa lari hari ini. Dengan wajah manisnya, Nona Liu berkata lagi, aku sudah bertahun-tahun mengenalmu. Jauh di dalam hatiku, aku sudah menjadi milikmu. Di sini tempatnya pengap dan panas. Apa kau yakin ingin melakukan pertama kalinya di sini? Sukie akhirnya tersadar. Dia melihat sekeliling, lalu menghentikan ilusinya. Oke, aku akan melepaskanmu hari ini. Lain kali, kau harus bersiap-siap ya. Penghalang itu langsung dihancurkan oleh Sukie. Duan Jude bertanya, bocah, kau pergi kemana barusan? Sepertinya pintu masuknya itu akan terbuka. Nona Liu yang merasa sudah menang, mulai meledek Sukie. Xiaokue, aku pikir kau tidak akan terbujuk, tapi ternyata... Sukie baru sadar bahwa pernyataan yang tadi itu adalah tipuan yang dilakukan dengan sengaja oleh Nona Liu. Sial, dasar kau penyihir kecil. Nona Liu langsung pergi meninggalkan dia. Pelindung Mo, bagaimana situasinya sekarang? Mo Juchen menjelaskan, setelah matahari terbenam, orang-orang dari Divine Farmer Clan itu berkumpul. Saat ini, orang-orang dari Divine Farmer Clan sedang membuka pintu masuknya. Yifang berkata, formasi pintu masuknya udah muncul. Ayo kita mulai merapal mantranya. Duan Jude berkata, oh jadi gitu. Mereka perlu menyegel dan mengaktifkan formasi berdasarkan urutan cahaya. Gak heran, orang luar tidak bisa memecahkan teknik ini. Ergozi, cepat pelajari prosesnya. Buat apa dipelajari? Kita akan menyekop seluruh perkebunan mereka nanti dan menanamnya sendiri. Mo Juchen menambahkan, ya memang itulah cara berpikir dari fraksi ledakan surgawi. Kini pintu masuknya telah terbuka. Para tetua berkata, pintu masuk telah terbuka, ayo kita masuk. Jangan melewatkan waktu untuk memanen Chiliad Gold Restoration Vine. Kami berdua akan melindungi pintu masuknya, jadi kalian tidak perlu khawatir. Melihat ini, Duan Jude berkata, apa yang terjadi? Kenapa dua tai immortal itu nggak masuk? Ergozi berkata, bocah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sukie berkata, udah jangan keluar, jiwa Celestial King bisa membuat serangan lain, jadi aku akan mengatasi mereka. Sukie kembali ke penyamarannya menjadi tetua Su. Dia mulai mendekat ke pintu masuk. Tetua itu berkata, siapa itu? Cepat pergi dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan orang tua ini kalau bersikap kejam. Sukie menjawab, heh, buka mata anjing kalian itu lebar-lebar dan lihat siapa aku. Kau tetua Su, kenapa kau ada di sini? Kau sudah membunuh Yidan dan Yichong. Kenapa kau masih ingin mempermalukan Divine Farmer Clan kami? Ini adalah tempat terlarang milik Divine Farmer Clan.
tolong pergi dari sini. Hei, bukankah kalian sudah tahu untuk apa orang tua ini datang ke sini? Sepertinya seseorang mengatakan ingin meracuni orang tua ini. Kau jadi mendengarnya? Ada apa? Kau nggak senang? Ayo hajar aku kalau kau berani. Apa kau bilang? Yang aku bilang kalau kau berani, pukul aku. Ergozi tampak bingung. Kenapa bocah itu sengaja membuat kekacauan dengan mereka? Nona Liu menjelaskan, jiwa Celestial King itu hanya bereaksi pada niat membunuh. Sukue ingin memprovokasi mereka agar mengambil tindakan. Dengan begitu, itu akan memacu jiwa Celestial King ini. Tetua itu berkata, Tetua Su, apa maksudnya ini? Kami tidak punya niat jahat padamu. Tolong pergilah dari sini. Sukue membalasnya, aku tidak akan pergi. Orang tua ini akan mencuri Chiliad Gold Restoration kalian. Ayo pukul aku sini. Tetua Su, tolong hargai dirimu sendiri. Sukue berusaha mati-matian untuk membuat mereka menyerang dirinya. Sampai-sampai Sukue kentut di depan mereka. Sorry, kemarin makananku agak campur aduk. Para tetua itu langsung menutup hidungnya. Sial, kenapa bisa sebau ini? Dasar orang tua gak tahu malu. Tetua Su, jangan terlalu berlebihan. Jangan pikir kami tidak berani untuk membunuhmu. Kau itu hanyalah seorang half immortal. Aku pasti bisa membunuhmu. Karena kesal, mereka mulai menyerang Sukue. Tetua Su, kau harus membayarnya dengan nyawamu. Saat dia menyerang, jiwa dari Celestial King mulai keluar. Siapa yang berani menyakiti putriku? Tetua itu bingung. Putri. Tapi dalam sekejap, serangan itu membunuh mereka berdua. Lalu jiwa wanita ini berkata, jangan takut putriku, ibumu ada di sini. Nona Liu tampak takjub. Tekniknya barusan itu adalah Ghost King Severed Blade teknik yang sudah bertahun-tahun hilang dari fraksi Utopia. Ergozi bertanya, teknik macam apa itu? Apa itu kuat? Bukan hanya sangat kuat, teknik inilah yang membawa fraksi Utopia bersinar di benua langit pada saat itu. Teknik ini bisa memotong tahu musuh. Jika mereka tidak berlatih khusus metode penanggulangannya, sebagian besar kultivator akan terbunuh hanya dalam satu gerakan. Dia menggunakan teknik itu hanya dengan telapak tangannya tanpa menggunakan senjata. Dan dia hanyalah sisa jiwa. Tapi itu masih bisa membunuh dua orang Tai Immortal hanya dengan satu gerakan. Pada saat itu, Celestial Art ini menghilang dan faksi Utopia mulai jatuh karenanya. Jika aku bisa mempelajari lebih banyak tentang dia di masa depan, mungkin aku bisa memahami satu atau dua bagiannya. Sukue berkata, Ibu, kau mulai menghilang lagi. Cepat sembunyi lagi di dalam artefak. Aku pasti akan menemukan Chiliad Gold Restoration Fine-nya. Lalu Sukue menghilangkan penyamarannya. Dia berkata, ayo cepat pergi dan lihat perkebunannya. Duan Jude berkata, jika kita terburu-buru seperti ini, kita tidak tahu apakah akan ada penyergapan. Ergozi juga menambahkan, dewa ini akan mengorbankan dirinya dan menjaga kalian dari luar. Duan Jude berkata lagi, apa kau bercanda? Penjaga itu membutuhkan seseorang yang bisa diandalkan seperti orang tua ini. Kalian masuk aja dengan pikiran tenang, biar aku yang menjaga di sini. Sukue berkata, dasar idiot. Jika pihak lawan masih punya pendukung, bagaimana mungkin mereka akan diam saja saat aku membunuh kedua Tai Immortal itu? Kalian berdualah yang akan pimpin jalan. Apa? Udah berhenti bicara omong kosongnya. Cepat masuk. Sukue langsung menendang mereka berdua untuk masuk ke dalam. Saat tiba di dalam, Ergozi berkata, sungguh kabut yang tebal. Sepertinya tidak ada penyergapan di sini. Tapi ada bau darah yang sangat kuat. Ini niat membunuh. Dewa ini merasakan niat membunuh yang sangat kuat. Aura ini wanita itu. Cepat lari. Sukue langsung menahan Ergozi. Jangan lari, jelaskan dulu padaku. Lepaskan aku. Apa kau mau mati? Cepatlah lari. Ini adalah wanita itu. Hah? Wanita itu? Suan Yuan Wanrong. Tiba-tiba, Suan Yuan Wanrong muncul di depan mereka. Kau memiliki aura yang unik. Itu membuatku merasa jijik. Aku tidak tahu kenapa saat aku melihatmu, aku menjadi sangat marah. Diamlah dengan patuh dan jangan bergerak. Aku akan membunuh kalian. Mereka semua kaget. Itu benar-benar dia. Kenapa dia ada di sini? Siapa yang tahu? Tapi niat membunuhnya sangat kuat. Cepat lari. Sukue langsung maju ke depan. Tunggu, tenanglah, jangan lari. Wanita ini terikat denganku karena buku Sugatai. Dia tidak akan berani untuk membunuhku. Hidup dan mati kami terikat. Jadi jika aku mati, dia juga akan mati. Wanrong berkata, bocah bodoh. Jadi kau sungguh berpikir begitu? Kalau begitu, kau diam aja dan patuh. Yang lain mulai panik. Sial, dilihat dari posturnya, dia benar-benar akan membunuh kita. Aura yang dia pancarkan itu, setidaknya dia berada di Celestial Prime. Segera Suan Yuan Wanrong menyerang mereka. Mereka pun lari terbirit-birit. Mo Juchen berkata, aku pernah mendengar beberapa rumor tentang Celestial Prime. Katanya untuk menerobos ke tahap Celestial Emperor, seorang Celestial Prime perlu membagi 7 emosi dan 7 keinginan. Hanya setelah memurnikan masing-masing dirinya secara menyeluruh dan mencapai kesempurnaan tertinggi, barulah dia bisa dipromosikan ke Celestial Emperor. Sukue berkata, terus maksudmu apa?
Maksudku, dia mungkin klon yang mengandung amarahnya. Tubuh aslinya membagi dirinya untuk menerobos ke ranah Celestial Emperor. Oh, jadi maksudmu sangat mungkin dia membunuh kita, tapi dia tidak terpengaruh oleh buku surga Tai. Itu benar pemimpin fraksi, kau sama sekali tidak akan bisa menahannya. Serangan dari Suwon Wanrong semakin menggila. Dalam hati Sukyue, sial, jiwa ini hanya bisa melakukan satu serangan lagi. Tapi tidak ada pilihan lain. Saat Sukyue mengecek ke dalam, kedua jiwanya nggak ada. Apa mereka menghilang? Ini sudah berakhir. Mereka semua terpukul mundur. Sukyue mulai kesal. Sial, berani-beraninya kau bersikap arogan mentang-mentang kau Celestial Prime. Sukyue langsung menyerang Wanrong. Kau itu sudah membuatku kesal. Saat pukulannya mengenai Wanrong, dia baru sadar. Kenapa lemah sekali dia? Wanrong langsung terjatuh hanya dengan sekali pukulan. Ergozi bertanya, bocah, obat macam apa yang kau makan? Kau menerbangkan seorang Celestial Prime itu? Aku juga nggak tahu. Aku hanya merasa dia sama sekali tidak punya apa-apa untuk menahan pukulanku. Ini seperti sebuah ilusi. Saat mereka tersadar, sebuah kabut tiba-tiba muncul. Apa mungkin tempat ini sebuah ilusi? Sukyue berkata lagi. Ilusinya sekarang sudah menghilang. Ternyata sama sekali tidak ada Suwon Wanrong. Mungkin ilusi ini mencerminkan rasa takut di dalam hati kita. Yang pertama masuk adalah Ergozi. Jadi sumber ilusi ini berasal dari dia. Ergozi berkata, maksudmu wanita itu adalah hal yang paling ditakutkan oleh dewa ini? Jangan bercanda. Siapa yang takut padanya? Sukyue langsung berteriak, lihat itu, Suwon Wanrong datang lagi. Dengan cepat, Ergozi langsung lari. Tapi dia tiba-tiba berhenti karena dia sadar bahwa dirinya telah ditipu. Sukyue berkata lagi, jadi ternyata itu kau, anjing sialan yang hampir membunuh kita. Duan Jude berkata, tiba-tiba aku memikirkan sesuatu. Bocah, tentang bencanamu 49 hari lagi, apa mungkin itu karena Suwon Wanrong mengalami kecelakaan? Sukyue berkata, yang kau katakan itu masuk akal. Roh pedang bilang, tidak peduli apa yang aku lakukan, aku tidak bisa merubah akhirnya. Wanita bau itu terikat denganku karena buku surga Tai. Dia mungkin sedang sekarat. Jadinya aku juga terkena imbasnya. Kalau begini, aku nggak bisa melakukan apa-apa. Sial, dasar rekan babi sialan. Saat ini aku sedang di atas angin di berdua langit, tapi dia malah mau menarikku jatuh. Nona Liu berkata, lalu apa yang harus kita lakukan? Lebih baik kita kembali aja ke lembah makam abadi bersama-sama. Mungkin kita bisa membantunya. Sukyue berkata, tapi aku juga takut. Kita memang berniat untuk membantunya, tapi mungkin malah jadi membunuhnya. Sukyue merubah penampilannya kembali. Nggak pedulilah, bagaimanapun aku memikirkannya, tidak akan ada hasilnya. Lebih baik kita cari aja Chiliad Gold Restoration Fine-nya terlebih dahulu. Dengan begitu, jiwa Celestial King-nya bisa digunakan dalam pertarungan. Kita ini tidak bisa apa-apa tanpa backingan. Di sisi lain, Yifang merasakan ada seseorang yang masuk dalam tempat ini. Kok ada yang masuk? Bukankah kedua tetua itu menjaga pintunya? Saat mereka melihat ke arah pintu masuk, orang itu tetua Su. Kenapa dia ada di sini? Xiaomei berkata, sepertinya kedua tetua sudah terbunuh. Yifang berkata, jangan takut, kabut ini adalah formasi pertahanan dari perkebunan. Kita bisa melihat pergerakan mereka, tapi mereka tidak bisa melihat apa-apa di dalam kabut. Xiaomei, kedua tetua Tai Immortal itu tidak bisa menghentikannya, dan dia tidak bisa ditangani hanya dengan kekuatan. Selanjutnya, aku akan mengandalkanmu. Xiaomei menjawab, ya, tenang aja, aku mengerti kok. Sukyue melihat ke arah sekeliling. Kabut ini tebal sekali, aku nggak bisa melihat apa-apa. Mo Juche memperingatkan, hati-hati, ada yang datang itu. Saat Sukyue melihat ke depan, ternyata yang datang adalah Xiaomei. Dia sedang berpura-pura terluka. Senior, bisakah kau menolong gadis kecil ini? Sukyue langsung menghampirinya. Gadis kecil, kau ini terluka parah. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku datang ke sini bersama saudaraku untuk mengumpulkan herbal. Tapi aku nggak menduga bahwa saudaraku ingin memonopoli herbalnya. Dia sampai-sampai melukaiku. Jika aku tidak bertemu dengan senior, aku takut aku tidak akan bisa keluar dari sini. Yifang yang berada di balik kabut melihat akting dari Xiaomei. Haha, kemampuan akting Xiaomei sungguh luar biasa. Dengan begini, tetua Su pasti akan tertipu. Sukyue berkata, tenang aja, orang tua ini akan menyelamatkanmu. Dalam hatinya, wanita ini mulai bertindak. Ini menunjukkan bahwa orang-orang dari Vampire Clan sudah menemukanku. Hahaha, aku akan menemanimu untuk berakting. Xiaomei mulai mendekap Sukyue. Terima kasih senior, untung aja aku bertemu denganmu. Nona Liu yang melihat ini semakin panas. Hei, berani-beraninya wanita bau itu. Duan Jude mengatakan, Nona Liu, tenanglah, pemimpin fraksi pasti akan menaklukkannya. Xiaomei dengan wajah memelasnya berkata, tolong bawa aku pergi dari sini. Jika kau bisa membalaskan dendamku di masa depan, gadis kecil ini akan bersedia melayani senior selama sisa hidupnya. Nona, orang tua ini sudah menikah dan sudah punya anak yang bahkan seusia denganmu. Jadi kau nggak perlu melakukannya. Dalam hati Xiaomei, orang tua bau, apa kau benar-benar bisa menahannya?
Dia berkata lagi, gadis kecil ini sudah sering kesepian dan sering dibully sejak kecil. Aku belum pernah bertemu dengan seseorang yang memperlakukanku dengan baik seperti senior. Senior, tolong bawa gadis kecil ini. Orang tua ini tidak tahan melihatmu memohon seperti itu. Kalau begitu, orang tua ini akan menjadi ayah angkatmu. Terima kasih ayah angkat, namaku Yinsin Aku adalah murid dari Divine Farmer Clan. Ayah angkat bisa memanggilku dengan itu. Yifang tampak kesenangan. Xiaomei berhasil menyentuh orang tua bau itu. Hubungan yang sedekat ini sudah cukup untuk melepaskan racunnya. Orang tua itu pasti akan mati. Xiaomei mulai melepaskan racunnya. Sukie langsung merespon. Tunggu dulu, kau orang dari Divine Farmer Clan? Iya, itu benar. Orang-orang dari Divine Farmer Clan sangat munafik dan memalukan. Mereka bahkan membunuh sesama klannya sendiri untuk mendapatkan keuntungan. Setelah berbicara seperti itu, Sukie langsung memukul wajah Xiaomei. Dasar wanita tidak tahu malu. Orang tua ini selalu memiliki pertemanan yang baik dengan Divine Farmer Clan. Berani-beraninya kau memfitnah Divine Farmer Clan. Mati aja kau. Yifang terkejut. Apa? Dia memukul Xiaomei sampai mati? Yang lain juga sangat terkejut. Duan Jude berkata, aku nggak menduga anak ini akan langsung melakukannya. Dia benar-benar sangat tegas. Yifang berkata, Xiaomei mati. Apa yang terjadi sekarang? Apa karena dia memfitnah Divine Farmer Clan? Lelucon macam apa ini? Seolah-olah dia benar-benar sekutu dari kita. Sukie berkata lagi, berani-beraninya kau menghina Divine Farmer Clan. Wanita bau, lebih baik kau mati aja. Yifang berkata, tapi Xiaomei sudah berhasil bersentuhan dengannya. Seharusnya racunnya sudah menyerang. Sukie merasakan sesuatu. Kenapa aku mencium bau dari tubuhku? Lalu dia mengebaskan semuanya itu. Dan racun itu pun hilang. Yifang semakin terkejut. Racunnya dihilangkan olehnya. Semua rencana kita sudah gagal. Lebih baik kita cepat pergi. Mereka akan segera tiba di sini. Tunggu dulu. Kenapa mereka tidak bergerak? Dari tadi mereka hanya berdiri diam di sana. Murid yang lain berkata, mungkin mereka tidak bisa menemukan arahnya. Ayo gunakan kesempatan ini untuk memanen Chiliad Gold Restoration Vine-nya. Yang satunya lagi berkata, memanen Chiliad Gold Restoration Vine-nya itu membutuhkan banyak waktu. Memangnya bakalan sempat? Hei, kita hanya perlu memanen sedikit dan memberi penjelasan kepada klan. Yifang berkata, itu benar. Para tetua pasti akan mengerti jika kita menjelaskannya pada klan. Tiba-tiba Sukie muncul. Aku pikir juga begitu. Yifang membalas. Menurutmu perkataanku benar? Sukie menjawab kembali. Iya, itu benar. Tapi saat dia melihat sumber suara itu, Tetua Su, kenapa kau ada di sini? Sukie melihat ke arah Ergozi dan yang lainnya. Ternyata dari tempat itu, dia bisa melihat keluar. Tapi orang luar tidak bisa melihat ke dalam. Oh, ternyata kau bisa melihat situasi di dalam kabut dari sini. Gak heran, wanita itu bisa langsung menemukanku. Yifang berkata, wanita itu? Apa mungkin Tetua Su bertemu dengan seseorang wanita barusan? Seorang murid dari Divine Farmer Clan kami baru aja berkhianat. Oh, berkhianat? Kebetulan sekali. Saat orang tua ini baru aja masuk, aku bertemu seorang wanita bau yang memfitnah Divine Farmer Clan. Orang itu langsung memberinya pelajaran di tempat. Yifang berkata, benar, itu dia. Terima kasih atas bantuanmu, Tetua Su. Dalam hatinya, Xiaomei, aku pasti akan membalaskan dendam untukmu. Yifang berkata lagi, aku nggak tahu apa yang Tetua Su lakukan di perkebunan Divine Farmer Clan kami. Jadi gini, beberapa saat yang lalu di medan perang para dewa, Divine Farmer Clan memberiku beberapa Chiliad Gold Restoration Vine sebagai kompensasi. Orang tua ini merasa itu sangat mudah digunakan, tapi sayangnya itu sudah habis. Dalam hati Yifang, kompensasi? Itu mah jelas-jelas pemerasan. Dia berkata, oh jadi Tetua Su berharap untuk mendapatkan beberapa Chiliad Gold Restoration Vine lagi? Iya, itulah maksud kedatanganku ini. Aku nggak butuh banyak, 5 helai aja udah cukup. Murid-murid itu berkata, cuma 5 helai? Kalau gitu ini mah mudah. Kita bisa kok memberikan 5 helai itu. Tetua Su, ini 5 helainya. Sukie langsung menerimanya. Dalam hatinya, dengan tambahan 5 helai, jiwa Celestial King bisa memberikan serangan lainnya. Yifang berkata, Tetua Su, aku sudah memberikannya padamu. Jadi, Sukie langsung memotong. Orang tua ini memang sudah menerimanya. Pelindung Mo, cepat bunuh mereka. Mo Juchen berkata, dasar Divine Farmer Clan tidak tahu malu. Berani-beraninya kalian merencanakan pembunuhan pemimpin fraksiku. Maksudnya ayahnya. Matilah kalian. Yifang kaget. Itu Golden Immortal. Tetua Su, bukankah kau bilang hanya membutuhkan 5 helai? Kok nggak bisa seenaknya begini dong? Sukie berkata, itu hanyalah kata-kata. Sejak kapan orang tua ini menepati kata-katanya? Sial, dasar pencuri tua nggak tahu malu. Mo Juchen berkata lagi, berani-beraninya kau memarahi Tetua Su. Matilah kau. Hei, kau itu hanyalah Golden Immortal. Kau pikir aku takut padamu? Yifang langsung membakar vitalitasnya. Dengan begitu, tubuhnya langsung segera menua. Mo Juchen sadar. Dia membakar vitalitas. Tampaknya mereka mau bunuh diri. Yifang berkata, pembakaran jiwa immortal dari Divine Farmer Clan kami dengan biaya vitalitas itu bisa membuat ledakan yang melampaui kekuatan basis kultivasi.
Dengan kita bertiga, setidaknya itu setara dengan tai immortal. Sekarang, terimalah serangan kami. Serangan mereka itu memanggil petir malapetaka kuno. Moju-chan berkata, semakin tinggi basis kultivasi, semakin kuat kekuatan malapetaka kunonya. Banyak kultivator yang mati karena saat dipromosikan ke tai immortal. Yifang berkata dengan bangganya, orang tua bau, matilah kau sekarang. Setelah membunuh kalian semua, aku hanya perlu menggunakan Chiliad God Restoration Fan-nya untuk memulihkan diri seperti sebelumnya. Tapi tiba-tiba, petir malapetaka kuno itu menghilang. Dia bingung, awan petirnya menghilang. Bagaimana bisa terjadi? Di saat yang sama, Suke sedang melompat ke arah petir itu. Hei petir, kau mau lari kemana? Hahaha, aku ini sangat merindukanmu tahu. Ayolah kemari. Dengan ini, video ini pun berakhir. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Gue yakin kalian pasti penasaran kan dengan kelanjutannya? Makanya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video gue berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian agar makin banyak orang yang kenal dengan channel ini. Sehingga kami makin semangat untuk buat video-video berikutnya. Sekian dulu video dari Cerita Manhwa. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Sampai jumpa semuanya and sayonara. This is Cerita Manhwa untuk lo semua. Jangan lupa sawer jika kalian suka. Hei kalian, mohon perhatian. Ini ku persembahkan untuk kalian. Aku butuh cuan untuk kebutuhan, karena editor pun butuh asupan. Lirik ini tanpa kepalsuan. Dengan ini cukup sekian. Terima kasih.